Nah, selanjutnya anak-anak, tabel yang ketiga ada data jarak dan ada data waktu. Kita buat grafik jarak terhadap waktu. Nah, ini Ibu tuliskan selisihnya 1, 1, 1. Kemudian yang ke atas ini skalanya 5, 5, 5. Nah, untuk detik pertama waktu yang ditempuh adalah 2, jadi sekitar di sini 2. Kemudian detik kedua 6, 5 di atas sedikit. Kemudian ketiga adalah 12. 12 itu berarti kalau di sini. Kemudian detik keempat 20 di sini. Kemudian detik kelima 30 di sini. Di sini. Kemudian detik keenam 42. Kita gunakan penggaris supaya tidak menceng. 42 sekitar di sini kurang lebih. Detik ketujuh 56, maka kurang lebih kita perkirakan sekitar di sini. Pada detik ke-8 72, maka di atas 70 lebih sedikit di sini. Nah, ini adalah grafiknya anak-anak. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini. Bu Ratna gunakan spidol berwarna hijau. Hijau tua mungkin lebih jelas. Kita hubungkan titik-titiknya ini dengan hati-hati. Ternyata membentuk seperti kurva. Nah, seperti kurva. Nah, ini adalah grafik ini menunjukkan grafik gerak lurus berubah beraturan karena jaraknya semakin bertambah grafiknya ke atas, maka dikatakan sebagai GLBB dipercepat. Jadi jika ada grafik membentuk kurva seperti ini, kurva U ke atas, ini dikatakan sebagai ciri dari grafik jarak terhadap waktu pada gerak GLBB dipercepat. Ini ada data waktu dan kecepatan. Kita lihat pada waktu pertama kecepatannya 0, pada waktu kedua kecepatannya 2, pada waktu ketiga, detik ketiga kecepatannya 4, detik keempat kecepatannya 6. Kita buat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Pada detik pertama kecepatannya 0. Nih, pada detik kedua kecepatannya adalah 2. Pada detik ketiga kecepatannya 4. Dan pada detik keempat kecepatannya 6. Pada detik kelima kecepatannya ada 8. Pada detik ke-6 kecepatannya 10. Nah, ini kemudian kita hubungkan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat ternyata grafiknya ke atas. Ini artinya kecepatannya bertambah dan bertambahnya secara teratur. Kita lihat ini 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, pertambahannya tetap, yaitu 2, 2, 2, 2. Nah, ini karena bertambah kecepatannya secara teratur disebut dengan GLBB dipercepat. Percepatannya kita lihat karena perubahan
perubahan kecepatannya 0 ke 2 2, 2 ke 4 juga 2, 4 ke 6 adalah 2, 6 ke 8 perubahannya 2, 8 ke 10 perubahannya 2. Nah, istilah dari perubahan kecepatan disebut dengan percepatan. Sehingga kalau kita membuat grafik percepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka kecepatannya adalah, kita tarik garis ini, pertama juga 2 perubahannya, pada selang waktu kedua juga 2, selang waktu ketiga juga 2, selang waktu keempat juga 2, selang waktu kelima juga 2. Berarti percepatannya adalah konstan, tetap berubah secara konstan, bertambah secara teratur, atau GLBB dipercepat. Nah, selanjutnya anak-anak, tabel yang ketiga ada data jarak dan ada data waktu. Kita buat grafik jarak terhadap waktu. Nah, ini Ibu tuliskan selisihnya 1 1 1, kemudian yang ke atas ini skalanya 5 5 5. Nah, untuk detik pertama waktu yang ditempuh adalah 2, jadi sekitar di sini 2. Ini. Kemudian detik kedua 6, 5 di atas sedikit. Kemudian ketiga adalah 12 itu berarti kalau di sini. Kemudian detik keempat 20 di sini. Kemudian detik kelima 30 di sini. Kemudian detik ke-6 42, kita gunakan penggaris supaya tidak menceng. 42 sekitar di sini kurang lebih. Detik ke-7 56, maka kurang lebih kita perkirakan sekitar di sini. Pada detik ke-8 72, maka di atas 70 lebih sedikit di sini. Nah, ini adalah grafiknya anak-anak. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini. Bu Ratna gunakan spidol berwarna hijau. Sudah tua mungkin lebih jelas. Kita hubungkan titik-titiknya ini dengan hati-hati. Ternyata membentuk seperti kurva. Nah, seperti kurva. Nah, ini grafik ini menunjukkan grafik gerak lurus berubah beraturan karena jaraknya semakin bertambah grafiknya ke atas, maka dikatakan sebagai GLBB dipercepat. Jadi jika ada grafik membentuk kurva seperti ini, kurva U ke atas, ini dikatakan sebagai ciri dari grafik jarak terhadap waktu pada gerak GLBB dipercepat. Ini ada data waktu dan kecepatan. Kita lihat pada waktu pertama kecepatannya 0, pada waktu kedua kecepatannya 2, pada waktu ketiga, detik ketiga kecepatannya 4, detik keempat kecepatannya 6. Kita buat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Pada detik pertama kecepatannya 0. Nih, pada detik kedua
kecepatannya adalah 2. Pada detik ketiga kecepatannya 4. Dan pada detik keempat kecepatannya 6. Pada detik kelima kecepatannya ada 8. Pada detik ke-6 kecepatannya 10. Nah, ini kemudian kita hubungkan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat ternyata grafiknya ke atas ini artinya kecepatannya bertambah dan bertambahnya secara teratur. Kita lihat ini 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, pertambahannya tetap yaitu 2, 2, 2, 2. Nah, ini karena bertambah kecepatannya secara teratur disebut dengan GLBB dipercepat. Percepatannya kita lihat karena perubahan kecepatannya 0 ke 2, 2, 2 ke 4 juga 2, 4 ke 6 adalah 2, 6 ke 8 perubahannya 2, 8 ke 10 perubahannya 2. Nah, istilah dari perubahan kecepatan disebut dengan percepatan. Sehingga kalau kita membuat grafik percepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, maka kecepatannya adalah, kita tarik garis ini, pertama juga 2 perubahannya, pada selang waktu kedua juga 2, selang waktu ketiga juga 2, selang waktu keempat juga 2, selang waktu kelima juga 2. Berarti percepatannya adalah konstan, tetap berubah secara konstan, bertambah secara teratur, atau GLBB dipercepat. Jadi untuk gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat, grafik jarak terhadap waktu akan membentuk pola kurva seperti ini dengan kecepatan yang bertambah secara teratur. Karena kecepatannya bertambah secara teratur, maka perubahan kecepatan secara waktu atau istilahnya percepatan akan bernilai konstan. Dan karena bertambah secara teratur, maka percepatannya akan bernilai positif. Demikian tentang grafik GLBB dipercepat, semoga bisa dipahami.